Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berdiskusi secara virtual. Tidak lupa pula salam dan salawat kepada baginda Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti yang saat ini kita rasakan. Selanjutnya saya akan membacakan susunan diskusi pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan sebagaimana yang telah berlangsung. Yang kedua, pembacaan materi, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Selanjutnya, sebelum kami melangkah ke susunan diskusi yang kedua, alangkah baiknya jika saya memperkenalkan diri dan memperkenalkan teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Aldi, saya selaku moderator, dan di samping saya pemateri pertama atas nama Arifdian Pratama dan pemateri kedua atas nama Helmi Sukma. Selanjutnya kami melangkah ke susunan diskusi yang kedua, pembacaan materi. Saya persilakan ke pemateri pertama. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja. Di sini saya akan membacakan materi pertama yang dimana judul dari makalah kami adalah analisis aktivitas investasi antar perusahaan. Pengertian efek investasi. Efek investasi disebut juga efek yang dapat diperdagangkan. Efek investasi dapat berbentuk efek utang maupun ekuitas. Efek utang merupakan efek yang mempresentasikan hubungan kreditor dengan entitas lain. Efek ekuitas merupakan efek yang mencerminkan kepemilikan pada entitas. Klasifikasi efek investasi. Efek utang. Efek utang mencerminkan hubungan kreditor dengan entitas lain. Misalnya obligasi pemerintah dan swasta, obligasi perusahaan dan wesel bayar, dan utang yang dapat dikonversi. Sekuritas utang dikelompokkan dalam kelompok diperdagangkan, dimiliki hingga jatuh tempo, atau tersedia untuk dijual. Panduan akuntansi sekuritas utang berbeda tergantung dari jenis sekuritas. Sekuritas yang dimiliki hingga jatuh tempo, sekuritas yang diperdagangkan, sekuritas tersedia untuk dijual, perubahan kelompok investasi. Efek ekuitas. Efek ekuitas mencerminkan bagian kepemilikan pada entitas lain. Dua motivasi utama perusahaan membeli efek ekuitas adalah untuk memaksakan pengaruh pada direksi dan manajemen entitas lain, seperti pemasok, pelanggan, atau perusahaan, untuk mendapatkan dividen dan penghasilan dari kenaikan harga saham. Tidak memiliki pengaruh kepemilikan kurang dari 20%, pengaruh signifikan kepemilikan antara 20% sampai 50%, pihak yang mengendalikan kepemilikan lebih dari 50%, opsi nilai wajar. Yang kedua adalah pengungkapan efek investasi. Menurut IAI dalam Standar Akuntansi Etap 2009 49-51, perusahaan dengan neraca yang aktiva dikelompokkan menjadi aktiva lancar, aktiva tetap, dan aktiva lain-lain. Kewajibannya dikelompokkan menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Harus melaporkan semua efek yang diperdagangkan sebagai aktiva lancar. Efek dalam kelompok dimiliki hingga jatuh tempo, dan efek dalam kelompok tersedia untuk dijual disajikan sebagai aktiva lancar atau aktiva tidak lancar berdasarkan keputusan manajemen. Yang ketiga, analisis efek investasi. Yang pertama adalah memisahkan kinerja dan aset operasi dari kinerja dan aset investasi. Yang kedua adalah menganalisis distorsi akuntansi dari efek. Kemudian akuntansi metode ekuitas. Diperlukan untuk investasi antar perusahaan ketika perusahaan investor dapat menggunakan pengaruh signifikan tetapi tidak mengendalikan. Terhadap investasi, metode ekuitas didasarkan pada teori bahwa akuntansi untuk suatu investasi dalam sebuah perusahaan anak harus paralel dan akuntansi perusahaan induk. Hubungan perusahaan induk dan anak tidak dapat dipisahkan. Berdasarkan metode ekuitas, maka investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan disesuaikan dengan keuntungan, kerugian, dan dividen. Investor akan mencatat laba dari perusahaan investasi bila perusahaan investor memperoleh laba, dan akun investasi akan bertambah
investasi bila perusahaan investor menderita kerugian, dan ini akan dicatat sebagai pengurangan akun investasi. Itulah tadi materi yang bisa saya bawakan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya pemateri kedua, saya persilakan untuk membacakan materi. Terima kasih moderator, langsung saja kombinasi bisnis. Pertama, definisi kombinasi bisnis. Menurut pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK nomor 22 revisi tahun 2010 lampiran A, kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisian memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Transaksi yang kadangkala disebut sebagai penggabungan sesungguhnya atau true merger, atau penggabungan setara atau merger of equals, juga merupakan kombinasi bisnis sebagaimana istilah ini dipergunakan dalam pernyataan ini. Selanjutnya, tujuan kombinasi bisnis. Menurut pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK nomor 22 revisi tahun 2010, meningkatkan relevansi, keandalan, daya banding informasi mengenai kombinasi bisnis dan dampaknya. Yang pertama, pengukuran aset teridentifikasi, liabilitas yang diambil alih, dan kepentingan non-pengendalian. Selanjutnya, mengakui dan mengukur goodwill atau keuntungan dari pembelian diskon. Selanjutnya, menentukan jenis informasi yang diungkapkan. Ada identifikasi kombinasi bisnis. Menurut pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK nomor 22 revisi tahun 2010, kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih bisnis. Penggabungan sesungguhnya atau true merger, atau penggabungan setara atau merger of equals. Efek derivatif. Derivatif merupakan instrumen yang nilainya besar, berasal dari aktiva, kelompok aktiva, atau variabel ekonomis seperti saham, obligasi, harga komoditas, tingkat suku bunga, atau kurs valuta asing. Namun, perlu diperhatikan bahwa lindungi nilai atau derivatif membuat perusahaan mengalami risiko tertentu pula. Sangat sulit mendapatkan derivatif yang mampu melindungi perusahaan dan risiko pasar secara menyeluruh. Derivatif banyak pula yang digunakan sebagai upaya spekulasi perusahaan dalam menghadapi risiko pasar. Terdapat beberapa jenis dari derivatif. Salah satunya adalah yang pertama, kontrak masa depan atau future kontrak. Yang kedua, kontrak swap atau swap kontrak. Yang ketiga, kontrak opsi atau option kontrak. Selanjutnya ada nilai wajar. Mendefinisikan nilai wajar sebagai harga pertukaran, yaitu harga yang mungkin diterima dari penjualan aset atau pembayaran untuk mentransfer kewajiban dalam transaksi yang berurutan antar pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Terdapat 5 aspek yang perlu dicatat dari definisi ini. Yang pertama, tanggal pengukuran. Yang kedua, tanggal hipotesis. Yang ketiga, tanggal berurutan. Yang keempat, pengukuran dengan dasar pasar. Dan yang terakhir, harga keluaran. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua. Selanjutnya kami melangkah ke susunan diskusi yang terakhir adalah kesimpulan. Di sini saya selaku moderator membacakan kesimpulannya dari materi kami. Aktivitas antar perusahaan meningkat perannya dalam aktivitas bisnis. Perusahaan membeli investasi antar perusahaan untuk beberapa alasan seperti diversifikasi, ekspansi, serta kesempatan kompetitif dan pengembalian.
Hal ini mengungkapkan laporan keuangan untuk investasi dalam sekuritas atas analisis dan interpretasi aktivitas bisnis sebagaimana tercermin dalam laporan keuangan. Persyaratan pelaporan saat ini dilihat dari sudut pandang analisis, baik untuk yang eksplisit maupun yang implisit. Hal ini menguraikan bagaimana pengungkapan saat ini relevan untuk dianalisis dan bagaimana kita dapat mengaplikasikan penyesuaian analisis terhadap pengungkapan tersebut. Sekuritas investasi terbagi menjadi dua, yaitu sekuritas utang dan sekuritas ekuitas. Sekuritas utang adalah sekuritas yang mewakili hubungan sebagai kreditor terhadap pihak lain, misalnya obligasi perusahaan lain, obligasi pemerintah, surat utang, dan sekuritas pemerintah kota. Sekuritas ekuitas merupakan sekuritas yang mewakili kepemilikan pada entitas lain. Contohnya adalah saham biasa dan saham preferen yang tidak dapat ditarik kembali. Perusahaan dapat menggolongkan sekuritas investasi menjadi aset lancar atau tidak lancar, tergantung dari jangka waktu investasi untuk sekuritas tersebut. Itulah tadi pembacaan kesimpulan dari materi kami. Mohon maaf bila ada salah kata yang tidak berkenan di hati teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.